Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kuasa hukum istri Kadif Propam nonaktif Irjen Polisi Verdi Sambo telah mengidentifikasi sejumlah informasi bohong yang telah dibeberkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Mereka mengancam mempidanakan pihak Brigadir Yosua jika terus berspekulasi. Sudah mengidentifikasi, mengkompilasi pernyataan-pernyataan, komentar-komentar yang isinya menyebarkan berita bohong, fitnah, dan merugikan klien kami. Pernyataan seputar spekulasi luka di tubuh Brigadir Yosua hingga dugaan pembunuhan berencana yang kerap disampaikan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua ditanggapi serius oleh kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo, Patra MZ. Menurut Patra, spekulasi yang sering ditebar Kamarudin Simanjuntak dan rekannya itu sudah berlebihan. Patra pun tak segan untuk mempidanakan Kamarudin Simanjuntak dan para rekannya. Kami sudah mengidentifikasi, mengkompilasi pernyataan-pernyataan, komentar-komentar yang isinya menyebarkan berita bohong, fitnah, dan merugikan klien kami. Oke, lalu akan diapakan data itu, Pak? Ya tentu karena kami kuasa, jika klien kami merasa kehormatan dan atau harkatnya merasa dirugikan, kami tentu akan ikut, misalnya diminta tetapi kabar bohong tentu itu pidana umum. Kalau kabar bohong itu dapat dilaporkan, baik dilaporkan atau tidak dilaporkan, karena dia delik pidana umum menyebarkan kabar bohong. Bisa saja polisi secara langsung melakukan penyidikan sebagai. Belakangan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua menyampaikan fakta baru soal kematian mantan anak buah Irjen Pol Verdi Sambo. Salah satunya soal adanya ancaman dari skuad lama. Namun siapa sosok di balik skuad lama itu, kuasa hukum Brigadir Yosua meminta polisi mengusutnya. Siapa yang mau menghabisi keuangan ini? Skuad lama ini kan gitu. Nah, skuad lama itu telah dipahami oleh dia. Karena ini sudah peristiwa yang berulang, kan begitu. Alasannya apa? Karena mau dihabisi? Alasannya itu kalau sampai naik ke atas, kita habisi dia, kita bunuh dia, kan gitu. Nah, inilah yang saya minta kepada jenderal itu, tolong Pak, dicari tahu ini, apa ini maksud naik ke atas ini. Apakah naik tangga? Apakah ada sesuatu isu yang sedang merebak? Ataukah ini almarhum Joshua ini adalah whistleblower kah? Sehingga dia apabila naik ke atas sesuatu itu, naik ke atas dia menjadi dibunuh, kan gitu. Nah, itulah yang perlu digali. Seluruh kasus terkait kematian Brigadir Yosua saat ini sudah ditarik ke Barreskrim Polri. 2 laporan polisi yang melibatkan Brigadir Yosua sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut penarikan kembali kasus itu demi menjaga efektivitas dan efisiensi penyidikan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, jauh sebelum pengacara istri Verdi Sambo, Polri sebelumnya juga telah mengingatkan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua untuk tidak banyak menebar spekulasi. Benarkah ada pelanggaran yang dilakukan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua? Kami akan langsung mengonfirmasi dengan salah satu kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Sudah bergabung bersama kami Nelson Simanjuntak. Selamat malam Bang Nelson. Bang Nelson, sebelumnya Polri telah memperingati juga begitu ya, jangan berspekulasi dan lain-lain. Kemudian juga ada ancaman tanda kutip dari kuasa hukum istri Verdi Sambo yang mengatakan jika terus ada spekulasi ini akan dipidanakan. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Nelson? Baik, terima kasih Mbak Saskia dan para pirsawan dimanapun berada. Satu kata kunci, ancaman dan ancam mengancam. Terus terang, setelah otopsi, tim forensik memberikan informasi sekilas bahwa secara gamblang kita tunggu waktunya selama 4-6 minggu lebih kurang. Pengantar mereka kasih. Dari keluarga, 2 orang dipercayakan kepada dokter dan para medis kita. Kita sudah dapat dari catatan, penglihatan, dan yang mereka
tuliskan itu, kita notulenkan melalui akta notaris. Ini kan semua gambaran-gambaran hitam putih yang nanti pada waktunya kita akan cross check. Kapan ini sampai berakhir, kalau memang secara resmi lembaga Temporex yang mengumumkan, nah kita cross check. Kalau dikatakan menyebar isu kemana-mana lah, kita menunggu. Sebelum kita lembaga-lembaga lain cukup banyak menginformasikan. Sudut pandang kan berbeda di negara demokrasi. Jadi yang Anda sampaikan ini sebenarnya fakta begitu, Bang Nelson? Iya, yang kita liput. Kami ada di sana dan hitam putihnya ada. Tetapi Bang Nelson, ketika Anda menyampaikan atau perwakilan dari kuasa hukum keluarga menyampaikan sepotong fakta, tetapi belum pada kesimpulan. Inilah yang kemudian dikatakan bisa menimbulkan spekulasi karena belum lengkap gitu secara puzzle-nya. Nah ini bagaimana Bang Nelson? Inilah indahnya berdemokrasi. Media-media itu kan dengan waktu singkat, cepat, mempertanyakan sepotong-sepotong. Kita jawab apa yang dipertanyakan. Kan ada yang bertanya, ada yang menjawab. Ditanya rinci, mari. Nah, tetapi pada waktunya kami hormati, termasuk presumption of innocence ini, pada waktunya kami bersikap netral saja, tidak memihak, tidak ini, silahkan dicek itu. Dan malah kami yang diancam akan dilaporkan, kami tunggu, tidak masalah. Negara hukum ini bukan negara barbar atau apa, demikian. Baik, jadi artinya tidak takut begitu ya dengan adanya ancaman pidana terkait dengan pernyataan-pernyataan dari pihak kuasa hukum Brigadir Yosua yang dikatakan sering menimbulkan spekulasi ini. Bang Nelson, tetapi kalau Anda sendiri, kalau melihat dari segala pernyataan dari kuasa hukum istri Verdi Sambo, nah ini kalau Anda melihat dari pernyataan kuasa hukumnya seperti apa? Apakah Anda melihat juga ada begitu hal-hal yang dikatakan merupakan spekulasi ataupun dan lain-lain? Nah, itu dia. Saya nggak akan larut untuk itu. Tetap konsisten kami. Malah ketika media melihat itu, siapa yang mengutarakan ada bau parfum, pistol foto seseorang, ini bukan dari kami. Kita menunggu. Kalau ditanya pribadi, saya bersifat konsisten. Kita mengetahui, memahami hukum. Coba dicek itu. Yang penting media bertanya, kita menjawab. Kita menjawab sesuai the rules. Apa kaedah-kaedah hukum yang akan berjalan ke depan. Nah, kita tidak pernah mengancam. Kita memberikan fakta yang masih sesuai dengan the rules. Baik. Bang Nelson, ini kan banyak pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh kuasa hukum, misalnya terkait proses otopsi yang kemarin, apa saja kemudian yang didapatkan, meskipun Anda mengatakan hanya menjawab pertanyaan wartawan seperti itu, tetapi apakah secara etika ini bermasalah tidak? Kemudian Anda yang pertama memberikan pernyataan sebelum adanya pernyataan resmi begitu dari pihak yang lebih berwenang atau seperti itu, Bang Nelson? Tetap kami katakan, saya memegang akta notaris ini ya. Nah, sepanjang ini ada, kami tidak berspekulat. Notes yang ada, karena medis kita bersama dengan tim forensik di dalam selama 5 jam. Apa yang dia dengar, dia lihat, dia catat, apa bisa berubah? Langsung paginya diaktakan, dikirim ke kami, ya. Sebagian kami pelajari, cocok enggak dari awal ketika kita mengatakan interogasi yang dilakukan kuasa hukum dari awal. Baru sampai ke 2-3 minggu lebih ini perkembangan itu tentu melesat tajam sekali bagaikan meteor. Yang penting harapan kita segera dituntaskan. Mana tersangkanya? Baru kami akan menerima dengan senang hati. Baik, Bang Nelson. Baik, terima kasih Bang Nelson Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Bang Nelson.